Yes, kita masih berada di Parangtritis ya. Itu ada suara bising-bising, itu kendaraan apa namanya itu ya, banyak sekali. Jadi gini guys, ayat pertama kali yang turun ketika Nabi Muhammad tentunya pertama kali menerima wahyu itu adalah Iqra. Iqra itu maksudnya adalah membaca. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita itu mendapat ilmu, mendapat pengetahuan. Karena sebagian dari kita itu masih memiliki persepsi bahwa ilmu yang banyak itu hanya bisa diperoleh dari proses pembelajaran oleh seorang guru kepada muridnya yang sekedar transfer of knowledge gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Setiap momentum di mana kita itu ada, di mana kita itu berada, itu selalu menawarkan ilmu-ilmu baru yang bisa menambah khasanah keilmuan kita, sehingga kita menjadi bertambah ilmunya, menjadi makin pintar gitu. Cuman kadang kita itu menyepelekan, kadang kita itu melewatkan, kadang kita itu nggak peka terhadap apa yang ada di sekitar kita, yang seharusnya ketika kita peka, maka apapun yang ada di sekitar kita itu akan menjadi bahan, menjadi momentum untuk bertambahnya ilmu pengetahuan kita. Tapi kita itu sering menganggap remeh, sering menganggap gak penting, sering melewatkan. Padahal suatu saat apa yang kita lewatkan, apa yang saat ini kita anggap gak penting, itu suatu saat akan menjadi berguna, akan menjadi ilmu pengetahuan yang sangat berguna pada kita ketika ada permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan tentang itu. Jadi contoh real betapa kita itu sering melupakan sesuatu, melewatkan sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, tapi kita alpa dalam memperhatikannya sehingga kita nggak tahu, itu banyak. Salah satu contoh realnya yang mudah kita pahami ya, mungkin contoh ini ada yang bilang nggak connect, tapi ini adalah sebuah contoh betapa kadang kita itu teledor, kita itu kadang menyepelekan sesuatu yang sebenarnya kita itu harus tahu, karena suatu ketika kita membutuhkan pengetahuan tentang itu. Contohnya adalah pertanyaan saya, jawab dalam hati Anda. Apakah Anda punya rumah? Jawabannya tentu ada yang bilang punya gitu kan. Kalau nggak punya rumah tapi kan Anda punya tempat tinggal, entah itu sewa, kontrak atau apa gitu kan. Sekarang berapa kali, katakanlah rumah gitu ya, berapa kali Anda masuk di rumah itu? Berapa lama Anda tinggal di rumah itu? Jawab dalam hati. Tentu ada yang menjawab ratusan kali, ribuan kali, bahkan nggak terhitung karena saking seringnya masuk di rumah itu dan saking lamanya tinggal di rumah itu. Pertanyaan sepele yang bisa jadi Anda nggak bisa menjawab dari pertanyaan saya adalah pertanyaan ini jawab dengan cepat karena seandainya Anda itu peka maka tidak perlu berpikir, Anda sudah tahu. Maka pertanyaan ini jawab dengan cepat untuk membuktikan apakah Anda ini terhadap orang yang termasuk orang yang care terhadap sekitar atau enggak. Jawab dengan cepat. Berapa jumlah jendela rumah Anda? Enggak tahu kan, mikir kan. Padahal jendela rumah kita aja kita harus mikir ketika ditanya berapa jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa kita itu kadang-kadang menganggap sesuatu yang saat ini nggak penting, kita anggap nggak penting selamanya gitu. Bahkan untuk menjawab jumlah jendela itu kan kita nggak perlu mikir. Wong seharusnya kita itu tahu, wong kita itu tinggal di rumah bertahun-tahun itu kan, kita masuk di dalam rumah itu berkali-kali, ratusan kali, kok sampai nggak tahu. Itu menunjukkan bahwa kadang kita ya, tidak hanya Anda, saya juga seperti itu. Kadang kita itu teledor dalam menjalani hidup ini, dalam mengikrok fenomena yang ada di sekitar kita dengan menganggap itu nggak penting, padahal suatu saat itu bisa menjadi penting dalam momentum tertentu. Dalam hal-hal yang lain juga demikian. Kalau jendela rumah itu kan hanya sebuah contoh saja, tapi dalam konteks-konteks yang lain juga demikian. Banyak sekali kita itu menjalani hidup ini dalam perjalanan panjang, tapi kita melewatkan momentum-momentum penting ya, yang seharusnya itu kita bisa pelajari dan mendapatkan ilmu dari itu. Kita itu jarang sekali mengikrok fenomena alam itu, sehingga kita perkembangan ilmu pengetahuan kita nggak secepat semestinya. Baik, kita masih berada di kawasan Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta. Ya, semangat terus untuk menimba ilmu, tidak hanya dengan membaca secara tekstual, tapi juga membaca dalam artian secara kontekstual.
Seperti itu. Jadi tetap semangat untuk menambah khasanah keilmuan kita dengan berbagai cara dan berbagai macam tempat. Dimanapun kita berada, maka akan ada potensi bertambahnya ilmu kita. Masih bersama ini.